Kali ini kita melanjutkan bahasan kita masih seputar tenses. Kalau kemarin kita membahas penggunaan tenses untuk kata nonverbal, untuk kalimat nonverbal. Sekarang kita membahas penggunaan tenses untuk kalimat pasif. Nah, apa kalimat pasif itu? Apa sih kalimat pasif itu? Saya tidak akan berikan definisi yang sulit-sulit. Kita langsung buat contoh saja seperti ini. Contohnya, ayah menulis sebuah surat, itu kan aktif, menulis itu aktif. Kemudian bentuk pasifnya yaitu sebuah surat ditulis oleh ayah. Nah, jadi ada mau itu aktif dan di itu pasif. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana membuat kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Yaitu kata kerjanya diubah menjadi verb 3. Jadi kalau kita lihat kamus, apa sih bahasa Inggrisnya membaca? Itu write gitu ya, write. Itu membaca bahasa Inggris. Kemudian apa bahasa Inggrisnya dibaca? Itu udah ada di kamus, tapi sebenarnya ada bahasa Inggrisnya dibaca itu di. Itu written, yaitu bentuk ketiga. Jadi semuanya seperti itu. Kalau bahasa Inggrisnya misalkan apa ya, dipukul, ada beat, memukul, beat dan dipukul, seperti itu bentuk ketiga. Oke, contohnya aja ini, my father writes a letter. Ini dalam ayah saya menulis sebuah surat. Ini contoh kalimat aktif. Bagaimana kalimat pasifnya? Kalimat pasif itu sama dengan kata sifat. Letter written by my father. Written-nya itu sudah jelas. Ini bentuk ketiga, artinya kan ditulis. Tinggal kita mempelajari bagaimana cara menggunakannya. To be-nya apa? Nah, sama dengan kata sifat kemarin, karena ini menggunakan verb 1, writes, kebiasaan. Maka di sini pun juga to be verb 1. Is written by my father. Jadi gampang sekali sebenarnya. Nah, terus apakah ada bentuk sedang dalam kalimat pasif? Mari kita analisa. Kalau misalkan ada kata ayah saya sedang menulis surat. Kalau dibalik, tentu saja sebuah surat sedang ditulis oleh ayah saya. Nah, dalam bahasa Indonesia pun tentu saja ini kata sedang di sini bisa diterima kan? Begitu juga dalam bahasa Inggris sama saja. Maka juga ada bentuk sedangnya. Jadi intinya semua bentuk tenses itu boleh digunakan dalam bentuk pasif selama memungkinkan. Saya katakan memungkinkan karena pada penggunaannya, pada kenyataannya banyak yang tidak bisa digunakan karena memang terlalu panjang sudah kemudian verb 3 gitu kan. Jadi selama memang memungkinkan bisa digunakan, bentuk sedang itu dalam beberapa bentuk tenses bisa digunakan. Oke, daripada berpanjang-panjang langsung kita coba buat kalimat saja ya. Nah, ini yang kemarin, yang bentuk aktif, I write a letter, saya menulis sebuah surat. Nah, kalau bentuk pasifnya, oke, kita ubah aja katanya, jangan menulis sebuah surat, tapi oke nih, merenovasi rumah. Oke, he renovate this house. Dia merenovasi rumah ini. Bagaimana jika kita buat menjadi pasif? Langsung saja dari sini ya. This house is renovated by him. Ini renovatednya jelas verb 3. Kemudian tinggal kita kasih to be yaitu is. Kemudian selanjutnya, this house renovated karena ini is renovating. Bagaimana cara membuatnya? Renovatednya sudah jelas, tinggal ini is-nya tetap, kemudian bentuk ing itu karena bentuk ing itu sebenarnya verb 0 ditambah ing gitu kan, maka to be verb 0 ditambah ing, jadinya is being. This house is being renovated. Good. Oke, saya sengaja menghilangkan kata by him di sini. Seharusnya ada olehnya. Tidak usah saya tulis karena tempatnya tidak mencukupi. Kemudian yang ini, he has renovated this house menjadi this house has
been renovated. Renovatednya jelas by him gitu kalau ditulis. Kemudian ini kalau misalkan ditulis menjadi this house has been sudah ada di sini. Has been in being. Terlalu panjang jadi tidak ada. Karena terlalu panjang tidak ada. Kita lewati langsung ke sini. This house was renovated. Ini tinggal mengganti dari sini is menjadi was bentuk A. Kemudian ini kalau misal this house was being renovated sama ya tinggal mengganti. Kemudian ini this house has been renovated sama. Kalau ini tidak ada lagi langsung ini. This house will be renovated. Ya, will menjadi tambah be ya seperti kata sifat kemarin. He will be renovating. Kalau misalkan saya kecilkan supaya muat. This house will be being karena sudah be tidak ada jadi kita hilangkan ini tidak bisa. This house will be being renovated tidak ada. Kita hilangkan langsung ke sini. This house will have been renovated. Have ditambah been. Kemudian ini tidak ada juga langsung ke sini. This house will be renovated. Yang ini juga tidak ada kan? Ini tidak ada langsung sini. This house will have been renovated. Maaf, tidak muat. Kemudian di sini tidak ada juga. Jadi kalau kita hitung cuma 1, 2, 3. Cuma 10 saja. Passive voice dalam bahasa Inggris itu. Cuma 10 tenses. Nah, kemudian yang tidak ada passive voice seperti apa? Kalau kita ingin buat tidak bisa pakai passive voice. Gampang kan? Karena kita berbahasa itu kan dari yang mudah. Kalau terlalu panjang ya nggak usah. Seperti itu. Kita memang tidak digunakan, tidak ada. Tidak digunakan. Saya rasa ini juga sudah jelas. Jangan lupa melihat video saya yang sebelumnya. Yang nomor 1 itu terutama. Karena tanpa memahami video yang nomor 1, maka video-video yang lain akan sulit dipahami. Akan sia-sia saja. Jadi pahami dulu yang pertama, kemudian kita lanjutkan video-video berikutnya seperti itu. Untuk saat ini saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.